Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Tadi haleluya tuh potong menyanyi, bunyi besar memati. Sampai haleluya ini mesti double 2 kali. Bapak Maba saudara, ada sukacita? Ada sukacita kok? Amin. Bapak Maba saudara, sekitar 15 tahun yang lalu ada sebuah iklan di televisi, dan iklan ini Bapak Maba saudara berasal dari sebuah perusahaan air mineral ternama di Indonesia. Dia pun nama Aqua. Dalam program Aqua 1 untuk 10, untuk memberi kehidupan yang lebih baik. Jadi dong bikin itu iklan. Bapak Maba saudara orang beriman, iklan ini dia pun backgroundnya ada di suatu desa terpencil di Nusa Tenggara Timur. Tepatnya Bapak Maba saudara di Kecamatan Noebana, Amanatun. Dia pun nama Desa Suni. Pesan penting dalam iklan itu Bapak Maba saudara orang beriman. Beta coba tes omong ikut itu iklan. Mak online. Sumber air sudekat. Beta sonde pernah terlambat lai. Lebih mudah bantu mama ambil air untuk mandi adek. Bapak ibu dong urus bapak desa. Itu kita pembahasa orang atau metode. Saya ulang ya Bapak Mama ya. Sekarang sumber air sudah dekat. Beta sonde pernah terlambat lagi. Lebih mudah bantu mama ambil air untuk mandi adik. Karena sumber air sudah dekat, katong bisa hidup sehat. Bapak ibu dong urus bapak desa. Tentunya Bapak Maba saudara orang beriman bahwa iklan ini penuh pesan bermakna dan penting. Iklan ini selain menggambarkan kondisi alam biografis daerah Nusa Tenggara Timur. Bapak Mama, kotong ada di tengah-tengah daerah iklim tropis. Tetapi kalau kotong ngomong Nusa Tenggara Timur ini tanah bebatuan, gersang. Apalagi kotong di bagian selatan, musim kemarau ini, kotong dia orang pakai begini sesipit-sipit kiu. Karena panas terontong. Musim kemarau lebih panjang daripada musim penghujan. Orang mengalami susah air berkepanjangan di musim kemarau. Kami ada di Desa Mio. Ada di satu dusun namanya Dusun Wenoni. Kalau musim kemarau begini kotong minum air keruh. Hanya pakai air embung. Air itu dimanfaatkan untuk semua rutinitas, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Bayangkan sekal semua rau kumpul di situ. Soal Bapak Mama, kotong minum air yang sehat kosonde, kotong sontau. Karena kotong sontau mau dapat air bersih di mana? Orang akan berjalan berkilo-kilo untuk mendapatkan air. Kasih keluar uang banyak, ojek air 2 jergen, jalan 4 kilo. Kalau kotong pikol dari rumah jalan 4 kilo pergi di sungai atau pergi di tempat air bersih, jalan 4 kilo itu kalau menurun syukur-syukur. Itu dia pun lagu Jalan Serta Yesus. Tapi kalau pulang kau jalan nah ini cuma dihabis. Bawa pulang air 2 jergen sah. Tertindih dengan beban berat. Pulang bukan mandi air, mandi keringat. Mau mandi ulang itu 2 jergen. Mau bawa masak pakai apa, mau minum pakai apa, semua aktivitas dalam rumah tangga pakai itu 2 jergen. Mut ninat lo. Pas. Itu dia pun nama susah sudah datang.
Karena itu Bapak Saudara orang beriman, iklan tadi memberi gambaran bahwa air merupakan salah satu kebutuhan pokok terpenting atau kebutuhan utama. Kalau sonde ada air, Bapak Saudara, maka ini akan ada persoalan besar. Bukan manusia saja yang mati kekeringan, tumbuhan juga demikian. Bahkan ada banyak aktivitas tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Air merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan vital bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Bagi masyarakat NTT, Bapak Saudara tinggal di daerah iklim tropis kering tandus, maka air sudah menjadi sesuatu kerinduan yang sangat besar. Karena itu jangan heran kotong kebanyakan di NTT ini apalagi di Soe. Kotong pun nama tempat dan juga nama yang lain-lain semua pakai oe. Oe bobo, oe ekam, oe tune, oe nunu baat, oe suu. Semua ada nama oe habis. Tetapi sebenarnya itu orang Timur pun mantra untuk panggil air datang mendekat. Karena kita ada di tengah-tengah tanah tandus gersang dan kering. Sehingga dalam setiap nyanyian budaya orang bilang oe bobo, oe tune, oe halak dan seterusnya. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan Yesus Kristus, air menjadi lambang kehidupan dan persekutuan. Amin. Karena itu di mana ada air, di sana ada kehidupan. Di mana ada air ada banyak orang berkumpul di sana, membangun komunitas dan hidup di sekeliling mata air. Air menjadi lambang kehidupan dan persekutuan. Tetapi juga Bapak Saudara orang beriman, bahwa air juga dapat mendatangkan perseteruan dan perpecahan. Amin. Bapak Mama, air seorang bisa berufuk. Apalagi kalau yang pitimba di satu sumur di situ mama-mama semua. Itu persoalan. Bapak Martin atau Pak. Kalau dong dua orang saja susama ke satu vokal grup, apalagi kalau dong satu desa. Itu su pakai kor musik. Yang satu belum timba habis, kalau yang lain su antri datang, yang lain bawa jergen 2, yang lain bawa jergen 10, lu mati. Ini air sedikit, kau bagi, lu bawa jergen 10 untuk apa? Hah? Lu pun nenek moyang pun air. Di sini ada begitu. Di Mio ada Bapak Mama. Jangan bilang tidak. Karena sumur gereja ini jadi saksi. Orang baku marah, baku keo gara-gara ada yang bawa jergen 2, yang lain bawa jergen 10 toh. Apalagi kalau sebentar pendeta sudah air soal. Oh, teh bosong yang ada terima tamu hari-hari aja bosong po air, bosong ambil banyak teh. Beta sudah apa-apa. Wih, pendeta pemulut lebih dari itu. Air menyebabkan orang bertengkar dan berseteru. Bahkan baku marah walaupun itu hidup bak kakak adik. Amin. Amin kok. Itu benar. Bapak Mama Saudara, air dapat menjadi lawan bagi kita. Kebanyakan orang takut api, orang bilang api yang kecil dapat menjadi besar dan menghanguskan. Tetapi air juga dapat menjadi lawan. Kata musim kemarau begini susah minta ampun, tetapi kalau musim penghujan, puji Tuhan Nanda Karya Sutaro Sertu di sekitar ini lahan gereja. Ini tahun ini Betson akan mengelulai. Cukup 15 tahun Bapak Mama sambil makan goyang kaki di atas air ini. Tapi ini tahun susondelai. Menjadi sumber bencana. Dia menjadi lawan yang besar bagi kita. Kalau itu air kecil dia tidak akan menghanyutkan. Tetapi kalau dia sudah semakin banyak, dia akan membawa kita dalam bencana. Banjir badang kotong dengar ada di mana-mana. Orang pun sawah ladang tenggelam. Orang pun rumah hanyut.
bahkan korban jiwa dan harta benda. Karena itu air juga dapat menjadi lawan. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dalam ketiga hal tadi, air menjadi lambang kehidupan persekutuan, air juga dapat menjadi lambang perpecahan dan juga perseteruan, menjadi lawan bagi kita. Air memiliki peranan penting dan telah menjadi mitra Allah dalam proses penciptaan langit dan bumi. Menjadi mitra. Sebelum dia menjadikan manusia, air sudah menjadi mitra untuk kemudian menyatakan keagungan kemahakuasaan Allah. Saudara percaya, rame-rame buka di kitab Kejadian 1 ayat 9 sampai 10. Yang bawa Alkitab, yang saudara bawa Alkitab jangan buka. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bapak Joni, air baik kosong. Tuhan bilang baik. Mama Nia, air baik kosong. Air baik. Tetapi kenapa tadi Bapak saudara saya menyampaikan bahwa air dapat menyebabkan perseteruan, perpecahan, menjadi lawan bagi manusia? Duduk kau renungkan su. Kau tahu pekerjaan ini heo. Sonada reboisa. Bapak C ulang itu sensor. Kas berhenti tahan. Kau tahu sonada reboisasi. Buang sampah sembarang tempat, terutama di rumah Pastor Mio. Amin kok. Kemarin kerja bakti itu pasti sambil dong pungut semua. Ini mau sampah plastik, sampah basah, sampah kering, semua sampah ada di sini. Ini sudah jadi bank sampah. Merusak hilir sungai, merusak laut, sehingga kemudian Bapak saudara orang beriman, dari awalnya Allah melihat bahwa semuanya itu baik, air itu baik ketika dikumpulkannya pada satu tempat. Air menjadi lawan bagi manusia. Di sini kotong sonde rasa yang dipung banjir, ratabena itu baru gerimisa banjir sunah. Banjir sunai itu baratabena. Belum lagi di daerah Jawa mas, di Jepara sekitar. Itu baru mau mendung sama air sungai tutup sampai gedung bertingkat dong. Karena disebabkan kepadatan penduduk, tetapi juga sampah yang dibuang secara sembarangan. Karena itu Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini semuanya itu baik, dalam hal ini air itu baik. Karena itu Yeskiel pasal yang ke-47 merupakan bagian dari penglihatan Nabi Yeskiel pada saat bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babel. Dalam pembuangan sehingga kemudian Yeskiel mendapatkan penglihatan ini Bapak saudara. Bangsa Israel butuh untuk ada pemulihan dan juga ada pelepasan. Bangsa Israel butuh untuk kemudian disegarkan kembali. Karena itu dalam penglihatan itu Yeskiel melihat sumber air yang keluar dari bait suci, melintas negeri dan bermuara di laut mati. Kata firman Tuhan ini diukur 1000 hasta. Yang pertama, kemudian setelah itu diukur lagi 1000 hasta. Dia naik lagi, diukur lagi yang ketiga kalinya 1000 hasta, dia naik lagi, bahkan sampai penuh. Kata firman Tuhan ini Bapak saudara orang beriman, orang bisa berenang suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Sebenarnya ini menggambarkan akan rencana pelepasan Allah, pembebasan dan pemulihan Allah bagi Israel. Bapak saudara orang beriman,
air bertambah dan dari air itu membuat banyak pohon tumbuh di sepanjang tepi sungai. Sebelah sini dan sebelah sana kata firman Tuhan. Pada bagian ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12, di mana air ini mengalir, segala makhluk yang berkeriapan akan hidup. Tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan dan yang lainnya. Kata firman Tuhan, Bapak Saudara orang beriman, tidak hanya buahnya saja yang menjadi makanan, tetapi daunnya juga bisa jadi obat. Itu obat yang baik. Dia pun daun itu jadi obat yang baik, bukan obat suanggi. Dia pun daun jadi obat yang baik untuk dimakan, menjadi sumber energi yang memberi kesehatan bagi tubuh jasmani. Heran sekarang ini kita mau makan daun-daun dokter sularang. Jangan makan kangkung, daun ubi, dan nanti asam urat. Saya mau daun kalau dokter sularang, nak kotong makan daun apa lagi? Sedangkan ini firman bilang dia pun daun bisa jadi obat. Kita sekarang ini daun-daun jadi racun. Sekarang dulu orang makan daun ubi orang sun takut. Sekarang mau makan daun ubi pesta ini dia lari lewat. Naik asam urat. Iya. Di pesta-pesta ini sekarang kotong lihat orang cari yang di sup-sup kuasa. Kenapa kok kuah? Jangan sentuh memang. Itu pulang nanti kita pun asam urat dong foe. Jalan nanti son bisa lagi. Soal di situ. Kenapa sehingga kemudian sekarang segala buah ada yang tidak bisa dimakan. Daun-daun orang sudah tidak bisa memanfaatkannya untuk keberlangsungan kehidupan. Mama dia penjawaban sederhana. Kotong yang merusak ini alam. Buah sekarang ini Bapak Mama ada buah genetik atau buah buatan. Jadi kalau kotong pergi di swalayan beli apel, jangan lihat dong, pung montok lai, gigi asam. Beta kes tahu, tedong susunti kiri kanan. Jadi jangan parakus. Nanti dong bilang sonde yang di swalayan itu yang bersih, yang enak dong ada jual di pasar ini. Sonde bersih, sonde higienis. Sekarang ini sudah ada banyak buah yang menjadi racun. Ada banyak daun-daun yang menjadi racun. Tidak lagi dapat dikonsumsi menjadi makanan yang baik. Karena tangan-tangan kita yang telah merusaknya. Sehingga kemudian alam ciptaan ini menjadi bagian amarah bagi kita. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan ini Yeskiel membawanya dan menyampaikannya kepada bangsa Israel. Ini merupakan suatu tanda pembebasan, suatu tanda pemulihan. Untuk kemudian bangsa Israel mendapatkan aliran air kehidupan dan pelepasan daripada Allah saja. Penglihatan ini menjadi visi untuk memulihkan dan memberi pengharapan. Penglihatan ini Bapak Maba saudara orang beriman bukan hanya datang bagi bangsa Israel sebagai suatu gambaran tentang pembebasan dan keselamatan dalam masa pembuangan di Babel, tetapi juga bahwa penglihatan ini bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya. Kita semua dipanggil dalam masa dan waktu ini. Di masa kini, hal ini menjadi panggilan iman di tengah-tengah kerusakan alam yang sangat tragis. Bapak Mama, kotong pun iklim berubah toh. Amin. Biasanya kalau masuk bulan November begini nih, atau mungkin ada yang sudah khusus untuk tanggal 11, makanya son hujan lain. Ada yang sudah khusus ini pasti Bapak Joni doa khusus. 31 tuh kalau hujan biar kok dia turun Ini Bapak orang bilang Tuhan kalau bisa tanggal 9 sampai 11 itu jangan Nah itu soal. Bahkan dong pakai istilah supaya kalau dia jangan turun, buang semua di atas seng. Ada yang bakar linggis di dalam tungku. Amin. Ini pokoknya sonakan lari.
Sana akan lari memang, apalagi kalau sudah bakar begini semua nyala begini, sana akan lari. Soal yang betap maksud menyala itu Bapak linggis bukan sopi yang bakar menyala. Karena itu Bapak saudara orang beriman, tentunya hal ini menjadi panggilan iman bagi kita. Di tengah-tengah kerusakan alam dan lingkungan kita, di tengah-tengah kerusakan air, tanah, hutan, laut, udara. Sekarang ini semua angkatan dia bawa habis. Semua rusak habis. Mulai dari angkatan air, tanah, laut, darat, udara. Dia bawa semua rusak. Bapak saudara, kita terpanggil sebagai gereja. Kita terpanggil untuk menjadi tempat dari dalam diri kita, untuk kemudian ada aliran air yang mengalir, yang keluar dan memulihkan, memberikan pengharapan dalam pemberitaan dan dalam aksi. Jadi bukan hanya kotong omong-omong begini, kemudian orang bilang, woi tadi mam coba omong tuh pas-pas. Maturun son ada aksi. Aksi itu bikin. Aksi itu buat. Dia pembahasa timur bilang apa kakak Gora? Buat itu di bahasa timur apa? Moed. Bukan moed, maaf. Moed, bikin. Karena itu Bapak saudara orang beriman, kita terpanggil untuk memberi aksi. Gereja sudah harus menjadi tempat di mana orang menemukan dan mendapatkan sumber air kehidupan. Ada banyak orang di luar sana Bapak saudara yang mencari air kehidupan, tetapi ketika dia sampai di gereja dia tidak menemukannya. Karena di gereja orang sudah hidup bukan hanya dengan iman, tetapi juga dengan hal-hal finansial, dengan membeda-bedakan, mengkotak-kotakan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil, siapa yang lebih ompong dahulu dan siapa yang belum. Gereja sudah harus menjadi saluran untuk orang menemukan, mendapatkan air kehidupan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ketua penat pembimbing tadi dia bilang begini Bapak Mama, tetapi siapa yang minum air yang kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancarkan sampai pada kehidupan kekal. Supaya di sini orang menemukan Kristus yang adalah air kehidupan. Supaya di sini orang menemukan keselamatan, pengharapan, pemulihan dan janji kehidupan kekal. Ini menjadi tugas gereja, tugas dan panggilan kita bersama untuk menjaga merawat alam ini, tetapi juga menjadi tanda-tanda akan kerajaan Allah, di mana setiap orang yang datang mendapatkan air segar, air kehidupan, air yang memulihkan dan membebaskan. Bapak saudara, hari ini di depan kita ada seorang saudara kita menyatakan imannya untuk mengiring Kristus. Bukan hanya menyatakan iman mengiring Kristus, tetapi dalam pernyataan pindah keyakinan. Hari ini dia menemukan air kehidupan. Bukan hanya dia saja, tetapi bersama-sama dengan keluarga. Tujuannya mencari jalan keselamatan, di mana Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup itu juga merupakan air kehidupan yang memberikan kehidupan, iman, kesejahteraan bagi jiwa sampai kepada kehidupan kekal. Ingat bahwa Yesus saja yang dapat memberikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi setiap orang yang tidak percaya, dia bilang binasa. Karena itu hari ini Bapak Mama, kiranya gereja ini menjadi tempat orang menemukan air hidup, air keselamatan. Pernyataan iman ini bukan hanya secara pribadi, bersama dengan keluarga. Hari ini juga akan dimateraikan 2 orang anak Tuhan yang merupakan bagian dari anak hamba Tuhan ini, untuk kemudian mereka juga mendapatkan pemulihan, tetapi juga mendapatkan keselamatan serta kehidupan kekal dari Yesus Kristus itu sendiri yang merupakan air kehidupan. Ini bukan hanya menjadi bagian Zainal yang kemudian nanti akan berganti menjadi Christian Yosafat. Bukan hanya menjadi bagian baginya, tetapi juga menjadi bagian bagi kita sekalian, supaya ketika kita pulang nanti dari tempat ini ada damai sejahtera,
ada sukacita. Kehidupan kita dan iman kita yang gersang kembali disegarkan, dipuaskan oleh Kristus, air kehidupan itu. Bapak saudara, kita ada di bulan lingkungan yang merupakan bagian yang telah ditetapkan oleh Sinode Gemit. Hari ini kita berbicara tentang air kehidupan. Tiap-tiap orang terpanggil untuk melalui dirinya mengalirkan air kehidupan bagi orang lain. Jangan sampai kau bisa mengalirkan air kehidupan juga. Begitu orang lihat kita dari jauh sana datang, dia lihat begini keker-keker, nitum nasi, nemen. Orang sana ada damai sejahtera, sana ada sukacita. Menjadi air kehidupan, kita membawa sukacita, kegembiraan, pemulihan, dan juga keselamatan bagi orang lain. Mari kita pulang tiap-tiap orang merenungkan bagian firman Tuhan ini. Berjalanlah bersama Kristus, teruslah dekat dengannya, karena dialah air kehidupan yang memberikan kepuasan, kelegaan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Amin.